Shalom pemirsa yang berbahagia dan dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur atas anugerah, kasih karunia dan penyertaan Tuhan sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini dan dapat mengikuti program All by Grace sampai kepada episode ke-167. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bahwa karena kasih karunia, anugerah, rahmat dan penyertaan-Mu kami masih boleh ada sampai kepada saat ini. Berkati perenungan firman yang akan kami dengar, sertai hamba-Mu yang menyampaikan sehingga hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dan kami semua yang mendengarkannya, kami boleh mempersiapkan hati kami menjadi ladang yang subur sehingga saat benih firman ditabur itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu dan yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Dalam lubuk hati terdalam setiap manusia pasti memiliki sebuah kerinduan untuk menjadi yang terbaik, minimal dalam bidang yang mereka kuasai atau hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Beberapa di antara mereka yang memiliki tendensi atau kecenderungan terhadap perfeksionisme akan berusaha maksimal membuat perencanaan sedetail mungkin, berlatih dan berjuang untuk menyelesaikannya.
Namun ketika apa yang dikerjakan itu selesai, entah bagaimana bisa saja ada timbul satu rasa tidak enak dalam hati demikian. Seharusnya aku masih bisa lebih baik lagi. Atau, aduh, iya ya, kenapa tidak terpikirkan tentang solusi itu. Rasa itulah yang kita kenal dengan penyesalan. Menyesal kenapa tidak memberikan lebih, menyesal kenapa tidak terpikirkan solusi yang lebih baik, dan lain sebagainya. Penyesalan bisa terjadi karena banyak hal. Mulai dari karena kesalahan kita yang mungkin menganggap sepele hal-hal tertentu sehingga berakibat fatal dan berdampak panjang, atau karena hal-hal yang tak terprediksi yang di luar dugaan atau ekspektasi kita, membuat banyak hal yang sudah kita rencanakan namun tidak tercapai. Penyesalan juga bisa terjadi karena hal-hal yang terlanjur kita lakukan atau karena hal-hal yang kita lalai untuk melakukannya. Ya, tak seorang pun menghendaki adanya penyesalan. Karena bisa menimbulkan perasaan bersalah, tidak enak, dan bisa berakibat yang tidak baik bagi diri kita dan juga orang lain. Penyesalan memang bisa dikarenakan satu dan lain hal. Salah satunya karena kita masih sebagai manusia yang belum sempurna, sehingga banyak hal yang terjadi bisa saja mengakibatkan penyesalan. Mungkin di antara kita yang sedang menyaksikan program All by Grace ini ada yang sedang menyesali sesuatu di dalam hati dan bertanya, bagaimanakah caranya untuk memperbaiki diri? Sementara waktu yang berlalu tidak bisa diputar kembali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diapa-apakan lagi. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tetapi seorang hamba Tuhan pernah berkata, meskipun nasi sudah jadi bubur, kita tinggal tambahkan saja berbagai topping dan akhirnya menjadi bubur yang bisa sedap disantap juga. Artinya, walaupun kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi, namun bagaimana kita menyikapi hal tersebut dan apa yang menjadi tindakan kita selanjutnya akan menentukan ke arah mana kita menuju, apakah menjadi semakin lebih baik atau semakin tidak baik. Sekali lagi, memang akan lebih baik jika tidak terjadi penyesalan, itu benar. Namun ya faktanya dalam kehidupan ini kita sering tersandung jatuh dan sepertinya penyesalan sulit untuk dihindari. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap sekarang? Tema program All by Grace episode ke-167 ini adalah penyesalan. Kiranya melalui renungan pada hari ini, Roh Kudus dapat menyadarkan dan mengingatkan kita akan beberapa tindakan yang harus diambil terkait hal-hal yang sudah terjadi agar penyesalan yang ada jangan sampai berdampak negatif terhadap kita maupun orang lain. Penyesalan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyesalan yang berdampak positif. Kehilangan seseorang yang begitu dekat dan sangat dikasihi memang bisa membawa pengaruh yang signifikan dalam hidup mereka yang ditinggalkan. Selain perasaan sedih dan kehilangan yang umumnya juga dialami adalah penyesalan. Penyesalan karena masih ada yang kurang dalam memberi perhatian, rasanya masih kurang dalam mengasihi, seharusnya masih ada banyak hal yang bisa dilakukan bersama, banyak waktu yang seharusnya dapat dimaksimalkan, atau banyak perkataan yang seharusnya tidak diucapkan, banyak perselisihan yang seharusnya bisa dihindari, banyak pernyataan maaf yang seharusnya bisa disampaikan, dan lain sebagainya. Namun, apa daya, orang tersebut sudah tiada. Sedangkan yang ditinggal hanya dapat merasakan penyesalan yang berkepanjangan. Tahun 2023 kemarin saya kehilangan mama saya. Kepergian beliau begitu membuat banyak orang terkejut, tidak terkecuali saya. Karena mendiang mama tampak sehat-sehat saja, beliau mengerti menjaga diri dengan sangat baik sehingga sangat tidak disangka dia bisa menderita penyakit yang serius dan hidupnya berakhir dengan cepat tanpa terduga. Saat mendengar kabar beliau sakit dan posisinya di luar kota, saya dan adik-adik segera berangkat untuk menemani. Selama kurang lebih 3 minggu kami diberi kesempatan untuk merawat beliau meskipun rasanya pahit juga melihat orang yang sehat-sehat tetapi menurun dengan begitu cepat sampai tidak berdaya sama sekali. Semasa beliau masih kuat untuk berbicara, beliau berpesan kepada saya untuk tidak boleh marah dan kecewa kepada Tuhan. Dan juga agar saya bisa hidup maksimal selama masih ada kesempatan. Karena akan tiba waktunya di mana sudah tidak ada lagi kesempatan untuk maksimal. Itu salah satu pembicaraan kami yang terakhir sampai akhirnya beliau berpulang ke rumah Bapa di surga. Selama beberapa waktu lamanya, rasa penyesalan memenuhi hati. Saya merasa bahwa semasa hidup seharusnya banyak hal yang bisa saya lakukan untuk mama.
Beberapa kali saya diberi kesempatan untuk adakan waktu dengannya, tetapi saya karena kesibukan sendiri tidak ikut menemani. Ada kesempatan juga untuk menolong beliau dalam pekerjaannya, tetapi saya mendapati seringkali saya tidak sepenuh hati melakukannya, terkadang malah lebih banyak mengeluh. Sewaktu beliau sakit pun, saya merasa seharusnya saya bisa melakukan lebih banyak, bertindak lebih cepat, lebih sigap, dan lain sebagainya. Namun semua sudah terlambat, beliau sudah tiada. Saya sempat bergumul dalam menghadapi penyesalan, rasa bersalah, ketidaksiapan, dan berbagai perasaan lainnya. Namun saya bersyukur masih memiliki mentor-mentor rohani yang membantu saya melihat kejadian ini dari sudut pandang yang lebih baik. Saya diingatkan bahwa dengan saya hidup maksimal, hidup sebaik-baiknya, melayani, mengasihi Tuhan dan sesama, berarti saya menaati pesan nasihat terakhir beliau. Dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan. Perlahan tapi pasti dalam proses dan progres saya bisa menghadapinya jauh lebih baik dibandingkan masa awal kepergian beliau. Saya belajar untuk hidup bagi Tuhan lebih dan lebih lagi, mengasihi, melayani Tuhan dengan rela membayar harga lebih, mengutip apa yang pernah beliau katakan. Capek sedikit lagi untuk Tuhan tidak apa-apa kan? Karena saya tahu kesempatan belum tentu datang kedua kalinya. Hidup saya pun bisa berakhir kapan saja. Dan saya tidak mau ada penyesalan saat saya nanti bertemu Tuhan di sorga. Ya, menyesal di satu sisi ada baiknya juga, karena dengan demikian menunjukkan bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Dan melalui Roh Kudus-Nya, kita diingatkan bahwa apa yang telah kita sikapi dan perbuat di masa lalu adalah salah. Menandakan masih ada harapan dan kemungkinan untuk berubah. Lain halnya jikalau seseorang sudah tidak menyadari akan kesalahannya, tidak ada timbul penyesalan, malah sebaliknya hanya membenarkan diri, jika demikian akan sangat berbahaya. Di satu sisi memang penyesalan umumnya bisa membawa dampak negatif yang menyebabkan orang sedih berkepanjangan, berujung kepada depresi dan akhirnya tidak ada lagi semangat untuk menjalani hidup. Karena merasa percuma saja, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Tentu Tuhan tidak menginginkan Anda dan saya berakhir sedemikian. Yang dikehendaki Tuhan atas penyesalan yang terjadi yang sudah terlanjur adalah dapat membawa dampak dan hasil yang positif. Lalu, apakah mungkin penyesalan bisa berdampak positif? Itulah yang disampaikan Rasul Paulus saat dia menuliskan surat berisi teguran dan nasihat kepada jemaat di Korintus yang ada tertuang di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pada ayat ke-8, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Mungkin beberapa di antara kita ada yang kenal atau familiar dengan kisah Simon Petrus, salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dia dikenal sebagai salah satu orang yang paling berani dan vokal. Dengan penuh percaya diri, Simon Petrus pernah berkata bahwa dia bersedia mati bagi Yesus dan tidak akan meninggalkannya, sekalipun orang lain akan bertindak yang berbeda. Yesus sudah memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkalnya 3 kali. Namun dia tidak menganggapnya sama sekali. Dia bukan orang yang demikian, begitu pikirnya. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat ke-31 sampai ke-34. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
Tetapi yang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Berikut penggalan kisahnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 59 sampai kepada 62. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Coba dibayangkan diri Anda berada pada posisi Petrus. Demi menyelamatkan diri, Petrus berkata dia tidak kenal Yesus sama sekali. Seperti apa perasaannya saat mendengar kokokan ayam dan melihat pandangan Yesus kepada dirinya? Yesus tentu bukan memandang Petrus untuk menghakimi dia. Sudah kubilang kan? Yesus sudah berdoa untuk Petrus agar imannya jangan gugur. Dan kalau dia sudah sadar, tolong kuatkan murid-murid yang lain. Karena itu, tidak heran jika penyesalan memenuhi hati Petrus karena ia sudah gagal menjadi murid teladan. Ia yang mengaku berani mati bagi Yesus, ia juga bersedia masuk penjara demi Yesus. Kini, ia harus mengakui dirinya sebagai seorang penakut. Namun syukurlah, kisah Petrus tidak berakhir di sana. Tentu Petrus menyesal, tetapi ia tidak menjadi kesal dengan dirinya sendiri, terintimidasi lalu melupakan panggilannya. Ya, ia memang sempat kembali kepada kehidupan lamanya sesaat, pergi menangkap ikan lagi. Namun Yesus hadir di sana, memberikannya kesempatan kedua untuk kembali mengikutnya. Kisah ini dicatat oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus telah menjadi salah satu rasul yang aktif memberitakan Injil. Bahkan dia benar-benar berani mati untuk Kristus. Dia tidak membiarkan penyesalan yang terjadi menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, dia menjadikannya sebagai pengingat untuk tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, menghargai pengampunan yang diberikan kepadanya, dan hidup maksimal bagi Yesus. Kita juga pernah mendengar kisah Raja Daud yang begitu masyhur. Bahkan Yesus sendiri pun disebut sebagai anak Daud. Namun orang sebesar Daud pun pernah jatuh. Dia mengambil istri perwiranya sendiri, bahkan merencanakan pembunuhan perwira tersebut melalui tangan musuh. Dan melalui perantara Nabi Nathan, Tuhan menegur Daud dan dia menyesali perbuatannya. Dia pun menuliskan satu Mazmur, yaitu Mazmur pasal 51 yang berisi tentang curahan hatinya setelah dia ditegur. Beberapa bagiannya tercatat demikian di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Daud menyesal, Daud bertobat, dan ia tidak lagi hidup terintimidasi. Ya, tentu ada konsekuensi yang harus ia tanggung, tetapi ia tidak menjadi patah semangat dan merasa tertuduh. Dia menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sampai kepada kesudahannya. Saudara-saudari, kejadian yang sudah lewat tidak bisa kita perbaiki lagi. Masa lalu memang sudah berlalu dan meratapinya pun tidak akan membawanya kembali. Tetapi janganlah lupa bahwa kita masih memiliki masa kini, dan di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Satu bagian tulisan Salomo menyatakan demikian, yaitu dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat keempat bagian A dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi selama kita hidup, kita masih memiliki harapan. Ya, mungkin
Orang yang seharusnya kita injili, yang seharusnya kita tolong, yang kita kasihi, sudah tidak ada bersama-sama dengan kita lagi dan kita kehilangan kesempatan terhadap mereka yang sudah tiada. Tetapi kita yang masih hidup diberikan kesempatan serta waktu. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Masih ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita yang dapat kita tolong, injili, kasihi. Jangan sampai karena kita terus hidup di dalam penyesalan yang tiada berujung, kita jadinya mengabaikan mereka. Masih ada keluarga, teman, kerabat, saudara yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita masih bisa menjadi berkat untuk mereka. Dan jangan biarkan kesempatan ini berlalu lagi. Jika tidak, nanti yang terjadi malah penyesalan yang semakin bertambah. Seperti apa hidupnya dahulu, Paulus sadar sepenuhnya. Dia seorang penganiaya, bahkan berpikir dirinya benar. Namun karena kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan saat terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Hidup Paulus diubahkan Tuhan 180 derajat dan dia menjadi salah satu rasul besar sepanjang sejarah. Paulus menyadari bahwa dia tidak bisa merubah masa lalunya, tetapi dia tidak mengizinkan itu membelenggunya. Masa lalunya dijadikan sebagai pembelajaran, sebagai pengingat akan besarnya kasih karunia dan anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya. Terlebih lagi Tuhan masih mau memakai hidupnya. Itu Paulus tuangkan dalam berbagai suratnya. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita bisa memetik pelajaran dari tekad Paulus yang menjadikan masa lalu sebagai pengingat dan pemacu. Kiranya itu juga menjadi inspirasi dan dorongan bagi kita sehingga dapat menyikapi kasih karunia Tuhan yang begitu besar dengan memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai hidup bagi Tuhan dan melayaninya. Belajarlah dari pengalaman. Apa yang salah, janganlah mengulanginya lagi. Lalu majulah dan jangan mau dibelenggu. Ingatlah selalu bahwa Tuhan yang beserta kita tidak pernah meninggalkan. Sekali Dia Immanuel, selamanya lah Dia Immanuel. Sekali Dia berjanji bahwa Dia yang akan memampukan kita untuk hidup berkenan kepadanya, maka itulah yang akan dilakukannya bagi kita. Jadi, belajarlah dan majulah bersama dengan Kristus. Karena waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup bagi Dia dan kemuliaannya adalah sekarang. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat,
sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kelak kita terima mahkota kehidupan. Yang kedua, penyesalan yang berdampak negatif. Ketika terjadi krisis keuangan di negaranya, seorang pria yang terdampak keuangannya karena krisis dan berbarengan dengan salah perhitungan yang ia ambil, ia pun membawa keluarganya pindah ke negara lain dengan mempercayai seorang teman yang berjanji akan membantunya mendapatkan pekerjaan. Setibanya di sana, ternyata banyak hal terjadi tidak seperti yang diprediksi. Pekerjaan yang dijanjikan ternyata sudah diberikan kepada orang lain. Dan setelah berusaha keras, pekerjaan yang didapatkannya hanya sebagai gardener dan cleaner alias tukang rawat kebun dan cleaning service. Sungguh jauh berbeda dengan pekerjaan yang pernah digeluti sebelumnya di negara asal. Perlahan tapi pasti, pintu tampaknya mulai terbuka baginya sehingga ia mendapatkan sebuah peluang emas. Ia mengharapkan peluang ini bisa terrealisasi, tetapi ketika dijalani hingga mencapai tahap akhir, perjanjian kerjasama itu gagal. Keadaan diperparah ketika ia mendengar kabar bahwa ayahnya mendadak meninggal dunia. Dia semakin sedih karena komunikasinya yang terakhir dengan sang ayah tidak berakhir dengan baik. Ia sangat terpukul, kecewa, tak berpengharapan alias putus asa, sehingga ia hanya berbaring saja di tempat tidur, tidak mau mencoba atau berusaha lagi karena menurutnya percuma saja. Semua yang dikerjakan dan diperjuangkan tidak membawa hasil. Tidak ada pemasukan, sedangkan pengeluaran terus berjalan. Sungguh miris kondisi keluarga ini, terdampar di negara asing tanpa pekerjaan dan pemasukan. Bersyukurlah ia mempunyai seorang istri yang beriman teguh kepada Tuhan, sehingga melalui doa dan semangatnya pria itu bisa bangkit kembali. Ya, mungkin kita sulit untuk mengerti apa yang dirasakan oleh pria tersebut, atau sebaliknya kita juga pernah mengalami kondisi serupa, yakni kita merasa sudah mengambil keputusan yang tepat, tetapi hanya untuk mendapati kita menemui jalan buntu. Kita mencoba ke sana, kemari, tidak kunjung ada penyelesaian. Akhirnya kita menyesali keputusan yang sudah kita ambil. Kita sempat meratapi nasib, mengasihani diri, beranggapan bahwa diri tidak kompeten, merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita pun duduk diam saja,
Menunggu sampai kapan? Tidak tahu. Hari demi hari berlalu terlewati begitu saja. Hidup yang masih memiliki potensi untuk digali dan dimaksimalkan terkubur dengan sia-sia. Kita mungkin bisa membela diri dengan berkata bahwa kita sudah mencoba semuanya tetapi tidak ada hasil. Untuk apalagi bersusah-susah? Percuma, nanti malah ujung-ujungnya gagal dan menyesal lagi. Sudah lelah, sudah capek, buang-buang waktu, buang-buang tenaga dan sumber daya pula. Ada seorang anak yang hidupnya kacau dan berantakan, memedihkan hati ibunya terus-menerus. Sang ibu sudah menasihati berkali-kali agar tidak bergaul dengan orang yang salah, lebih rajinlah beribadah, ikut persekutuan di gereja. Tetapi si anak tetap merasa hal demikian tidak penting. Dan ia semakin menantang perintah ibunya dengan menjalani kehidupan yang lebih rusak lagi. Ia jarang pulang ke rumah, kalaupun pulang hanya untuk meminta uang. Dan jika tidak diberikan, barang-barang di rumah diambil dan dijualnya. Suatu ketika, ia pulang ke rumah, mendapati banyak orang berkerumun di sana dan terdengar suara tangisan. Perasaannya sudah tidak enak. Benar saja, begitu masuk ia mendapati ibunya sudah terbaring tak bernyawa di sana karena jatuh dan tidak tertolong. Ia spontan berteriak sekeras-kerasnya berkata bahwa ia menyesal. Tetapi apa mau dikata, semuanya sudah terlambat. Ia pun terus merasa bersalah, tertuduh telah menjadi anak yang tidak berbakti selama itu. Ia berpikir, untuk apa lagi hidup? Semua sudah terlambat. Ibunya tidak bisa bangkit kembali dari kematian. Jadi ya sudah, hancur saja sekalian. Ia semakin menenggelamkan dirinya di dalam gelapnya dunia, berusaha mematikan perasaan bersalahnya dan hidupnya semakin tidak karuan. Penyesalan seperti inilah yang berakibat negatif, yang membuat kita jatuh dalam depresi dan jika tidak segera diatasi bisa berakibat buruk tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Bahkan bisa menuju pada hal yang lebih fatal, yaitu bisa saja menyalahkan Tuhan. Mengapa ia membiarkan ini semua terjadi? Orang demikian umumnya menjadi kecewa, putus asa, dan bisa saja meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi jadi orang percaya. Tuhan Yesus memiliki 12 murid, salah satunya adalah Yudas Iskariot. Sebagaimana semua manusia memiliki kelemahan masing-masing, termasuk Yudas juga, yang titik lemahnya adalah soal keuangan. Tuhan Yesus pasti tahu kelemahan Yudas, tetapi dia tetap memberikan kesempatan kepadanya dengan menjadikan Yudas sebagai bendahara. Namun itu pun tidak membuat ia bertobat, karena tertulis juga di dalam firman bahwa ia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Tidak menyadari kondisinya, Yudas pun terjerumus semakin jauh sampai akhirnya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yudas memilih untuk menjual Yesus seharga 30 keping perak. Akhir kisah Yudas tercatat di dalam Matius pasal 27 ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, Yudas menyesali kesalahan yang diperbuat. Berarti ia menyadari kalau itu tidak benar karena ada orang yang lebih kacau lagi, yaitu Raja Saul. Sudah tahu salah tetapi tidak menyesal. Yang ada malah membela diri dan merasa diri benar. Sebenarnya menyesal saja tidaklah cukup jika tidak diikuti tindakan selanjutnya dari penyesalan itu. Sangat disayangkan, Yudas mengambil pilihan yang salah, merasa tidak ada lagi harapan untuk bertobat karena Tuhan Yesus sudah mati, tanpa mengingat perkataannya sama sekali bahwa dia akan bangkit kembali di hari ketiga.
Yudas pun mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Seandainya Yudas memilih untuk bertobat, apakah ia akan diberi kesempatan kembali oleh Tuhan Yesus? Ya, karena firman-Nya berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Janganlah kita tertipu oleh muslihat iblis, bapa segala dusta, yang pekerjaannya tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis menghasut kita untuk berbuat yang salah atau mempengaruhi kita tidak bertindak di saat kita seharusnya bertindak. Saat konsekuensi terjadi, kita pun menyesal. Namun iblis selanjutnya menudingkan jari penghakiman dan mengintimidasi kita dengan kejam. Hal demikianlah yang dilakukannya pada Yudas saat perasaan bersalah memenuhi hatinya, dan iblis masih tetap melakukan yang sama terhadap kita. Tetapi kiranya satu bagian dari firman Tuhan berikut ini dapat menjadi pengingat bagi kita akan harapan yang akan kita peroleh di dalam Kristus, yaitu di dalam Zakaria pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Daud yang kisahnya sempat kita bahas sebelumnya menyadari hal yang sama. Karena itu dia menulisnya juga dalam Mazmur pasal 103 ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang iblis rencanakan untuk kejahatan? Dengan memanfaatkan kejadian yang sudah lewat sebagai alat untuk menuduh dan menghancurkan hidup kita, Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan. Jika kita bertanya-tanya, apakah masih bisa datang kebaikan dari apa yang sudah terlanjur terjadi? Jawabannya adalah ya. Selama kita menyerahkan kepingan-kepingan hidup kita ini kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, maka Dia akan meridimnya, menebusnya, dan membuatnya menjadi indah. Tentu ini bukan berarti menjadi lisensi bagi kita untuk hidup sesuka hati, karena berpikir nanti Tuhan bisa juga kok mendatangkan kebaikan dari ini semua. Jangan kita terjebak dengan pemikiran yang salah sedemikian, sehingga kita jadinya malah menyia-nyiakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudara-saudari, apakah saat ini Anda merasa terintimidasi? Mungkin pikiranmu terbayang-bayang wajah orang yang engkau pernah kecewakan dan kini sudah tiada. Rasa penyesalan tidak bisa membawanya kembali, dan setiap kali mengingatnya engkau jadi malas menjalani hidup.
engkau tertuduh dan rasanya tidak ada gunanya lagi untuk terus bertahan. Atau dosa-dosa di masa lalu yang membayangi. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu pendeta mengkhotbahkannya, tetapi kita masih takut dan malu. Berpikir janji pengampunan Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu saja yang lebih pantas. Tidak, Tuhan berjanji bahwa siapapun yang pernah datang kepadanya tidak akan dibuang. Rasa penyesalan yang timbul dalam hati sungguh merupakan pengingat dari Roh Kudus. Bersyukurlah jika kita masih bisa menyadari bahwa itu salah. Berarti hidup rohani kita masih aktif. Memang benar, tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga terluput dari mata Tuhan. Tetapi adalah benar juga bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Kristus. Datanglah kepadanya sekarang juga. Letakkan semua penyesalanmu di bawah kaki salib. Terimalah pengampunannya yang tersedia bagi siapapun yang bersedia mengakui kesalahannya dan mau untuk bertobat. Jangan biarkan apa yang sudah terjadi di masa lalu menahan kita untuk maju. Menyesali segala sesuatu sampai berkepanjangan pasti tidak akan mendatangkan kebaikan. Entah kita menyukainya atau tidak, waktu terus berjalan. Dan bagaimana kita menyikapi kesempatan di masa kini itu akan menentukan apakah kita akan menyesal lagi di kemudian hari atau tidak. Ketahuilah bahwa jika kita masih bernafas saat ini, berarti masih ada harapan untuk kita, masih ada kesempatan kedua. Janganlah kita menyia-nyiakannya dengan terus hidup meratapi masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Dan mungkin masa lalu yang kita alami penuh dengan kepahitan, keburukan, dan kehancuran. Tetapi apa yang terjadi di masa lalu tidak harus terjadi lagi di masa depan, bukan? Itulah sebabnya kita diberi kebebasan untuk memilih. Pilihlah dengan baik, karena pilihan kita di masa sekarang akan menentukan masa depan kita. Jika kita tidak ingin menyesal lagi di kemudian hari, maka kita perlu membuat keputusan yang berbeda, keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Penyesalan yang sudah terjadi jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga berdampak negatif. Tinggalkan itu semua dan melangkahlah lagi ke depan. Namun kali ini melangkahlah bersama Yesus. Karena selama masih ada Yesus, masih ada kesempatan. Terimalah anugerahnya. Tataplah masa depan dengan penuh iman dan pengharapan. Jalanilah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, ya ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku terima surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran dan renungan firman pada hari ini. Kami tahu hidup masih tidak sempurna dan masih ada penyesalan-penyesalan yang bisa timbul. Namun kami tidak mau Tuhan sampai penyesalan-penyesalan itu berdampak yang negatif, membuat kami menjadi depresi, tidak mampu lagi menjalani hidup. Tetapi kami mau belajar memetik hal yang positif yang bisa kami ambil Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hidup yang jauh lebih baik lagi ke depannya dan berkenan kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya mau berdoa bagi Anda yang mungkin saat ini masih hidup dalam penyesalan, terikat dengan masa lalu, terintimidasi, tertuduh, apalagi jika orang yang berkaitan sudah meninggal. Anda merasa sudah bebas dan hidup baik-baik saja. Tetapi saat ada trigger atau pemicu-pemicu seperti mungkin seseorang atau kejadian kecil dan lain-lain membuat jadi teringat lagi, menyesal lagi, merasa tertuduh lagi. Kita merasa bersalah karena merasa bersalah. Seharusnya kita sudah selesaikan, seharusnya sudah tuntas, tetapi kok masih terus terulang-ulang lagi. Akhirnya merasa tidak ada harapan, bahkan ada kecenderungan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tidak baik. Ya, tentu ini adalah sebuah proses dan kita masih harus terus berjuang. Namun percayalah, tidak ada yang mustahil selama kita menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin masih terus merasa terintimidasi, merasa tertuduh, merasa bersalah karena hal-hal yang sudah terjadi yang mereka sesali. Mungkin orang-orang yang bersangkutan sudah meninggal dan mereka terus menyesali apa yang sudah lewat, merasa terintimidasi sampai kepada depresi, bahkan ada yang sampai bisa mau untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tidak baik. Saat ini hamba-Mu mohon kasih karunia-Mu tercurah Tuhan atas setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka yang sudah mendengar perenungan firman hari ini dapat merasakan dan mengalami kasih karunia serta pengampunan yang berasal daripada-Mu. Kami tahu ya Bapa, pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang yang mau datang dan mengakui semua kesalahan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu yang sama juga yang akan memampukan mereka untuk hidup terus berkemenangan dan tidak lagi terintimidasi oleh masa lalu. Iblis tidak punya kuasa karena kami tahu di dalam Engkau tidak ada lagi penghakimannya Bapa. Kami terima Tuhan semua pemulihan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya mau berdoa untuk Anda yang mengalami kesulitan dan permasalahan dalam finansial dan juga mungkin dalam pekerjaan karena keputusan-keputusan yang salah di masa lalu dan yang sekarang disesali. Takut kalau Anda tidak dapat menemukan jalan keluar lagi dari permasalahan ini. Sekarang Anda sedang menanggung konsekuensi atau akibat dari keputusan-keputusan yang salah yang sudah diambil. Anda dipenuhi dengan rasa takut, rasa bersalah, sehingga takut lagi mengambil keputusan, takut gagal, takut melangkah lagi. Ya, percayalah di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil saat kita datang ke hadapannya dan kita mengakui semua apa yang telah kita perbuat bahwa itu salah. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa untuk mereka anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kendala atau masalah di dalam hal finansial maupun di dalam pekerjaan karena keputusan-keputusan yang mereka tahu salah, yang mereka ambil di masa lalu. Mereka terintimidasi, mereka takut untuk melangkah lagi, mereka takut gagal, mereka tidak mau sampai itu mempermalukan nama Engkau, tetapi akhirnya mereka jadi malah malu untuk maju dan tidak mau melangkah. Tetapi saat ini hamba-Mu berdoa, kuasa Roh Kudus-Mu, pengampunan-Mu juga turun atas semua mereka semua yang mengalami hal-hal seperti ini. Tidak ada lagi rasa terintimidasi, dan saat ini jika memang mereka harus menanggung konsekuensi dari apa yang sudah diperbuat, kami percaya Bapa, jangan sampai Roh Kudus-Mu diangkat dari mereka, tetapi tangan kasih karunia-Mu masih terus menyertai. Ajar mereka Tuhan untuk mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Roh Kudus menuntun sehingga bisa memberikan keputusan-keputusan yang tepat yang dapat mereka ambil, yang bisa mempermuliakan Engkau dan bisa Tuhan mengarahkan mereka di jalan yang benar, di dalam kebenaran firman-Mu yang bisa membawa berkat dan pemulihan di dalam kehidupan finansial dan juga di dalam pekerjaan mereka. Kami percaya ya Bapa, di saat mereka benar-benar serius untuk menjalani
menjalani pekerjaan ini dan juga semuanya diserahkan ke dalam tangan-Mu, maka kami akan melihat Engkau bekerja, berkarya di dalam kehidupan mereka, memulihkan bahkan apa yang sudah tampak mustahil di mata manusia. Tidak ada yang mustahil di mata Engkau. Kami terima pemulihan di dalam pekerjaan dan juga di dalam finansial untuk mereka yang mengalami ini semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya juga mau berdoa untuk Anda yang saat ini hidup dalam ketakutan, kecemasan berlebih, overthinking, sering berpikir yang macam-macam. Ya, percayalah, di mana ada Kristus Yesus, di situ ada kemerdekaan. Kita perlu Roh Kudus untuk membantu kita, namun kita juga perlu melakukan bagian kita, yaitu dengan mengganti pemikiran-pemikiran yang salah dengan pemikiran-pemikiran yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami masalah kecemasan, pemikiran yang berlebih, overthinking, sehingga mereka ketakutan berlebih dan sampai tidak mampu lagi Tuhan untuk mengambil keputusan apapun karena selalu dipenuhi dengan rasa takut ini, takut itu, takut salah sehingga tidak mau melangkah. Kami percaya Bapa, saat ini kami taklukkan semua pikiran yang salah itu di dalam nama Yesus Kristus, dan saat mereka berjuang bersama dengan Engkau untuk mulai mencabut semua pemikiran-pemikiran yang salah dan mereka mulai memasukkan pemikiran-pemikiran yang baru, mereka memikirkan semua hal yang benar, semua hal yang suci, yang manis, yang indah, yang sedap didengar, patut dipuji, semua yang disebut kebajikan, biarlah semua itu mereka pikirkan, dan saat pikiran-pikiran mereka dipenuhi dengan kebenaran firman, maka tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi tempat untuk pemikiran yang salah. Dan jika pun ada pemikiran yang salah, mereka langsung bisa segera mengenalinya bahwa itu adalah pemikiran yang salah, dan mereka akan langsung segera mencabutnya dan menggantinya dengan pemikiran yang baru. Kami tahu roh ketakutan bukan berasal daripadamu, dan di mana ada Tuhan Yesus, di mana ada Engkau, tidak ada ketakutan yang bisa bertahta di sana. Ya Bapa, kami terima Tuhan damai sejahtera-Mu yang akan terus menaungi setiap anak-anak-Mu dan menjauhkan mereka dari semua hal-hal yang jahat yang membuat mereka akhirnya berpikir yang salah, berpikir yang macam-macam. Tetapi Roh Kudus, sekali lagi Tuhan, kami menaklukkan semua pikiran-pikiran itu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, mari saat ini sama-sama kita bawa semua pergumulan kita, baik mungkin yang mengalami sakit penyakit atau mungkin permasalahan dalam segala bentuk apapun juga, percaya kita serahkan ke dalam tangan yang tepat, yaitu ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami membawa semua apa yang menjadi permasalahan kami, baik itu sakit penyakit, permasalahan keluarga, ekonomi, finansial, semua apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan anak-anak-Mu, dan kami tahu ya Bapa, Engkau menjawab sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik dan selalu pada waktu-Mu yang tepat. Jangan sampai kami kehilangan pengharapan kami di dalam Engkau. Di saat kami terus berdoa, kami juga mau setia melakukan apa yang memang menjadi bagian kami, sehingga kami lihat bagaimana iman dan perbuatan berjalan beriringan, dan saat jawaban doa itu kami terima, semua kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa, dan kami tidak malu untuk bersaksi bahwa benar-benar hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa menjadi jawaban dan membawa pemulihan. Dan juga kami bersyukur untuk program All by Grace episode ke-167 ini, biar apa yang sudah kami dengar ini bisa menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi pengingat bagi kami. Kami tidak mau sampai penyesalan bisa menghasilkan dampak yang negatif, tetapi biarlah itu menjadi pengingat bagi kami bahwa masih ada kasih karunia, masih ada pengampunan, masih ada kesempatan yang tersedia bagi kami semua yang mau datang kepadamu. Dan mari umat Tuhan, kita buka kedua tangan kita dan kita akan terima berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita dan juga penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus serta hikmat, urapan, kuasa dari Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai dari saat ini sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita semua yang sudah terima berkat ini sama-sama kita berkata amin. Dengan demikian berakhirlah program All by Grace episode ke-167. Kita jumpa lagi di Jumat mendatang pada episode ke-168 di waktu yang sama, yaitu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami dan bagikan link dari program All by Grace kepada orang-orang yang kita kenal, sehingga semakin banyak orang yang diberkati dan juga mengalami pemulihan sebagaimana kita sendiri telah dipulihkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. All by grace. Kasih karunia aku ada oleh anugerahnya. Hormat kemuliaan bagi Dia. Ku terkagum, ku puji sembah Dia. Semua karena kasih karunia aku ada oleh anugerahnya. Hormat kemuliaan bagi Dia. Ku terkagum, ku puji sembah Dia. Oh, by grace.